Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab aplikasi Mekatronika. Ya, di belakang saya di sini ada mesin automatic food and beverage, di mana kendalinya menggunakan PLC. Nah, sedangkan mesin interface-nya menggunakan HMI. Ya, di sini HMI. Ya, nah kita akan eksplor lebih jauh dari sumber pemrograman PLC dan desain HMI yang sebelumnya kita sudah sampaikan di video saya sebelumnya. Nah, jadi nanti kita akan lebih jauh melihat komponen-komponen lain, yaitu bagaimana caranya nanti kita bisa menggunakan timer, gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah program sederhana, tetapi di dalamnya ada timer. Nah, kita bisa memasukkan harga timer. Jadi nanti di HMI kita akan memasukkan harga timer, sekaligus bisa memonitor harga timer. Nah, itu yang kita gunakan nanti untuk menghidupkan lampu. Saya kira itu yang nanti kita akan explore. Sebelumnya kemarin hanya tombol, nah sekarang kita akan masuk ke timer. Nanti kita akan explore lagi lebih jauh untuk komponen yang lain, misalnya counter ataupun komponen yang lain. Oke, mari kita belajar bersama pemrograman PLC, desain HMI, dan sekaligus nanti mensimulasikannya dengan menggunakan software. Kita tidak perlu memiliki PLC maupun HMI. Oke, selamat belajar. Baik, mari kita mulai buka program CX Programmer-nya. Jadi nanti seperti video saya sebelumnya, kita akan membuat program dan simulasi secara virtual PLC dan HMI. Oke, kita pilih New, terus kita pilih PLC-nya untuk simulasi, maka kita minimal adalah CP1L, ya, karena nanti akan kita simulasikan secara virtual menggunakan software CX Designer dan CX Programmer. Oke, kita pilih tombolnya. Kita di sini alamatnya adalah di W0.0. Ini adalah tombol start. Kemudian sama dengan kemarin kita pakai tombol stop di alamat W0.1. Kemudian di sini adalah tombol stop. Terus kemudian kita akan menghidupkan di alamat W10.0 untuk outputnya. Jadi nanti kita akan latching di sini W10.0. Nah, di sini nanti kita akan kemarin kan kita langsung menghidupkan lampu. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan timer dulu. Di sini ada W10.0. Ini kita gunakan untuk mengaktifkan timer. Maka kita pilih menu di sini. Untuk PLC instruction, kita pilih timer, ya. Kita ketik tim. Ya, timer kita pakai detail. Nah, timer ini isinya apa? Kita bisa lihat dari instruction help. Di sini ada beberapa jenis timer, ini untuk BCD dan sebagainya. Ya, nanti di sini ada penjelasannya sehingga teman-teman nanti bisa memanfaatkan help di sini untuk belajar. Nah, kita kasih alamatnya adalah timer 0. Terus kemudian karena nanti kita akan mengganti harga timer. Jadi kalau di sini kalau kita masukkan fix, misalnya kita pakai /50 gitu ya, maka nanti kita tidak bisa mengganti harga timer dari HMI. Maka kita masukkan di sini di data memori, yaitu D0 misalnya gitu ya. Kita masukkan di D0. Nah, nanti isinya adalah di BCD ya, nanti BCD. Maka kita klik OK. Nah, di sini timer. Nah, nanti selanjutnya timer di sinilah yang nanti akan menghidupkan lampu. Ya, lampu di sini adalah T0, berarti ini adalah timernya. Terus kemudian baru menghidupkan lampu. Lampunya di alamat 100.00. Ini adalah lampu. Oke ya. Jadi nanti sistemnya bekerja seperti ini. Jika tombol start ditekan, maka timer akan menghitung. Nanti sesuai dengan data timer yang kita masukkan, misalnya 5 detik, maka 5 detik kemudian lampunya akan hidup. Kemudian kalau kita tekan tombol stop, lampunya akan mati. Begitu ya. Nah, ini adalah programnya. Kita simpan dulu, misalnya ini saya beri nama
latihan 4 gitu ya, latihan 4. Save gitu ya. Nah, sekarang kita buka program CX Designer. Oke, kemudian kita file, new project, kita pilih ini di sini modelnya ada banyak, nanti sesuai dengan apa yang kita punya. NS15 yang ada di sini, projectnya kita beri nama latihan 4, terus kemudian filenya adalah timer gitu ya. Kita klik OK. Oke. Nah, sekarang ini kita memasukkan tombol. Ya, tadi tombolnya kan sudah kita kasih, itu yang misalnya ini adalah tombol, gitu ya. Kita punya 2 tombol, ya. Nanti kita ganti, terus kemudian kita mempunyai lampu, lampunya di sini, katakanlah lampu kita kasih di sini, ini adalah lampunya. Terus kemudian kita akan mengganti parameter di harga timer. Jadi nanti kita akan memasukkan parameter di timer. Maka kita pakai numerical display yang ada di sini. Nanti ini adalah untuk memasukkan harga timer. Terus kemudian kita nanti juga perlu memonitor harga timer, misalnya untuk mengetahui harga timernya berapa. Nah, kita bisa memonitor dari sini. Atau juga kita bisa memonitor melalui analog atau level meter di sini ya. Nah, ini kita bisa memonitor juga harga timer gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa memonitor harga timer dengan yang ada di sini analog meter. Nah, ini bisa kita monitor juga harga timernya gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita atur gitu ya. Ini kita kasih nama, misalnya yang ada di sini. Ya, kini kita kasih alamatnya. Berarti kan tombol start tadi alamatnya di W0, work area 0 gitu ya. Terus kemudian colornya, misalnya kita pilih tombolnya, pakai switch, pakai push button yang rectangle mungkin gitu ya. Kita pakai yang warna hijau. Kita Oke, di sini ya, jadi nanti ini on, kalau off dia keluar di sini, kalau masuk dia ini adalah on. Labelnya kita bisa beli tombol start gitu ya. Misalnya kita ganti teksnya bisa 2x2, terus kemudian ada di center gitu ya. Kita klik OK. Kita klik OK. Ya, maka di sini adalah tombol start. Terus ini adalah tombol stop, alamatnya di alamatnya di work area. Ini untuk bit yang 1, gitu ya. Oke. Terus kemudian bentuknya kita ganti yang warna merah, misalnya gitu ya. Oke. Terus kita kasih labelnya, dia adalah stop. Ya, kemudian teksnya gitu yang pilih 2x2. Center, oke. Nah, ini adalah start, ini adalah tombol stop. Nah, kemudian ini adalah lampu. Tadi lampu ada di alamat 100.00, berarti di sini 100, gitu ya. Oke. Terus kemudian colornya kita pilih, katakanlah untuk yang lampu. Pakai yang rectangle, misalnya gitu, lampunya kasih warna yang berbeda, misalnya adalah warna ungu, gitu ya, atau warna kuning gitu ya. Kelihatan semoga, ini oke. Nah, ini lampunya kalau off, kalau on seperti ini. Terus kita kasih label, misalnya ini adalah lampu. Atributnya, ini kita kasih 2x2, center, oke. Oke, ini adalah lampu. Terus kemudian, nah ini yang penting, yang kita akan memasukkan harga timer. Ya, di sini adalah mungkin saya kasih label function di sini. Ini kan saya kasih label. Ini adalah
input nilai timer. Atributnya pakai 11 di center itu ya. Mungkin pakai 22, 11 cukup ya. Oke ya. Nah, ini input nilai timer. Jadi di sini adalah input nilai timer, nanti kita klik di sini maka akan kita masukkan nilai timer. Nah, kita harus mengatur. Tadi karena D0 itu membutuhkan data BCD, maka di sini yang pertama penting adalah ini kita masukkan di mana? Ya, di data memori ya, D0. Berarti D0 itu adalah nilai timernya. Nah, terus formatnya itu kita isi. Misalnya kita pakai BCD unsigned. Ya. Oke. Kalau seperti ini sudah kita oke. Ya, berarti nanti kita akan memasukkan harga timer di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin memonitor harga timer, ini kita masukkan kita double klik ya. Kita masuk juga ke BCD sama datanya. Nah, ini yang kita monitor adalah timernya. Pakai timer. Tadi kan timer 0. Maka kita monitor. Oke. Maka nanti kalau kita sudah jalan, kita memasukkan di sini 50, maka di sini nanti akan 50 juga yang memonitor. Kalau nanti timernya sudah bekerja, dia akan turun. Oke, di sini pun juga sama. Ini juga kita BCD, kita set, kita monitor juga timernya, gitu ya. Jadi timer kita monitor dari yang di sini untuk yang level meter maupun dari analog meter di sini kita nanti akan memasukkan untuk timer. Nah, terus kemudian kita kasih range-nya ya. Range-nya 100 di sini ya. Berarti maksimal di sini kalau maksimal 100, kalau minimal adalah 0. Kita klik OK. Nah, di sini pun juga sama, kita monitor juga yang timer. Oke. Kita timer 0, kita monitor, terus kemudian ini masuknya juga BCD, terus kemudian range-nya 100. Oke. Nah, berarti kalau nanti ini sudah, ini bisa kita cek tools, tes gitu ya. Nah, maka di sini start, di sini stop. Nah, di sini bisa kita masukkan, kalau klik kita di sini klik, maka di sini misalnya kita masukkan 100 gitu ya. Kita enter. Maka di sini nilainya 100. Nah, nanti karena ini belum terkonek dengan komputer, ini memonitor harga timer, maka di sini masih 0 posisinya. Gitu ya. Nah, nanti kita kalau ini kita sudah masukkan, ini posisinya jadi 100. Mungkin untuk mudahnya ini juga kita beri nama. Ya, kita beri nama di sini. Di sini kita beri nama, pakai label. Ya, ketiganya di sini mendeteksi yang sama. Monitoring nilai timer. Atributnya kita kasih di center. Mungkin 2x2 kalau cukup misalnya. Oke. Ya, ini adalah monitoring nilai timer. Berarti sudah bisa, ini kita save. Nah, sekarang akan kita simulasikan dengan PLC kita ya. Maka kita menuju ke PLC. Kemudian kita klik di sini Work Online Simulator. Nah, program kita sudah di-download secara virtual, kemudian kita koneksikan dengan HMI kita ya, dengan yang project filenya timer. Kita oke gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi kalau kita start, maka timernya akan menghitung, tapi ini harus kita masukkan dulu nilai timernya. Misalnya kita masukkan 100. Ya, kita enter. Anda lihat di sini 100 posisinya. Ya, di maksimal. Maka kalau saya start, ya, dia akan menghitung ini. Kalau sudah 0 lampunya akan menyala. Ya, lampunya menyala. Kalau kita stop, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Ya. Sekarang kalau
misalnya ini kita masukkan harganya adalah 50 gitu ya. Enter. Ya, maka di sini sudah separuhnya karena tadi maksimalnya adalah 100. Maka kalau kita start, oke, lampunya menyala. Kemudian kalau kita stop, dia mati, ini kembali ke posisi semula. Oke, demikian bagaimana kita membuat program dan simulasi secara virtual untuk PLC dan HMI. Softwarenya kita menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Nah, di sini kita sudah memasukkan timer. Semoga bermanfaat, sukses selalu.